Berikut adalah beberapa mobil klasik tahun 60 yang dikenal di Indonesia. Yang pertama adalah Volkswagen Beetle, pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1953. Saat itu, mobil ini menjadi sangat populer di Indonesia dan menjadi salah satu mobil yang banyak dipakai sebagai taksi. Pada tahun 1971, pabrik mobil Volkswagen resmi dibuka di Indonesia dan memproduksi Volkswagen Beetle lokal yang disebut dengan sebutan Volkswagen Sedan. Mobil ini diproduksi hingga tahun 2003 dan menjadi salah satu mobil paling ikonik di Indonesia. Setelah beberapa tahun tidak diproduksi, Volkswagen Beetle kembali hadir di Indonesia pada tahun 2013 dengan tampilan yang lebih modern dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Mobil ini dipasarkan dalam bentuk coupe dan convertible, dan tersedia dengan berbagai pilihan mesin, termasuk mesin bensin berkapasitas 1200 cc dan 1400 cc. Sayangnya, pada tahun 2019, Volkswagen resmi menghentikan produksi Volkswagen Beetle di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meski begitu, Volkswagen Beetle tetap menjadi salah satu mobil ikonik yang sangat populer di Indonesia dan masih banyak terlihat di jalan-jalan hingga saat ini. Yang kedua ada Toyota Land Cruiser FJ40. Mobil Toyota Land Cruiser FJ40 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1960-an. Saat mobil ini menjadi populer sebagai kendaraan off-road yang tangguh dan handal. Toyota Land Cruiser FJ40 merupakan salah satu mobil legendaris dari Toyota dan dikenal dengan kemampuan off-roadnya yang sangat baik. Mobil Toyota Land Cruiser FJ40 diproduksi di Indonesia pada tahun 1978 oleh PT Toyota Astra Motor, yang merupakan perusahaan patungan antara Toyota Motor Corporation dan Astra International. Mobil ini diproduksi hingga tahun 1984, dan menjadi salah satu mobil yang sangat populer di Indonesia. Toyota Land Cruiser FJ40 adalah mobil yang sangat tangguh dan handal, dan cocok untuk digunakan di berbagai kondisi medan. Mobil ini dilengkapi dengan mesin bensin berkapasitas 3.9L atau 4.2L, dan mampu menghasilkan tenaga hingga 125 tenaga kuda. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi manual 4 atau 5 percepatan, serta sistem penggerak 4 roda, 4 WD, yang dapat diandalkan. Hingga saat ini, Toyota Land Cruiser FJ40 masih menjadi salah satu mobil legendaris yang sangat dicari oleh para pecinta otomotif dan penggemar off-road di Indonesia. Mobil ini sering digunakan dalam acara-acara off-road dan kegiatan petualangan, dan menjadi simbol dari kegigihan dan kehandalan mobil off-road Toyota. Yang ketiga yaitu Ford Mustang. Mobil Ford Mustang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1965. Saat itu, mobil ini menjadi sangat populer di kalangan pecinta otomotif di Indonesia. Beberapa tahun kemudian, mobil Ford Mustang mulai diproduksi di Indonesia oleh PT Ford Motor Indonesia, yang merupakan perusahaan patungan antara Ford Motor Company dan Astra International. Pada tahun 2015, Ford kembali meluncurkan mobil Ford Mustang di Indonesia setelah absen selama beberapa tahun. Mobil ini diluncurkan dalam bentuk Mustang GT dan hadir dengan mesin V8 berkapasitas 5.0L yang mampu menghasilkan tenaga hingga 435 tenaga kuda. Saat ini, mobil Ford Mustang masih menjadi salah satu mobil sport klasik yang populer di Indonesia, dan banyak digemari oleh para kolektor mobil klasik dan pecinta otomotif. Ford Mustang juga tersedia dalam bentuk baru yang dilengkapi dengan fitur-fitur modern dan teknologi canggih. Selanjutnya ada Chevrolet Camaro. Chevrolet Camaro pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2010. Saat mobil ini diimpor dan didistribusikan oleh PT General Motors Autoworld Indonesia. Saat itu, mobil ini diluncurkan dalam bentuk coupe dan convertible, dengan pilihan mesin bensin berkapasitas 3.6L dan 6.2L. Chevrolet Camaro adalah mobil sport yang cukup populer di Indonesia, terutama di kalangan pecinta otomotif dan penggemar mobil sport. Mobil ini memiliki desain yang ikonik dan tangguh, serta dilengkapi dengan teknologi dan fitur-fitur canggih. Pada tahun 2016, Chevrolet kembali meluncurkan mobil Camaro generasi ke-6 di Indonesia. Mobil ini diluncurkan dalam bentuk coupe dan convertible, dan hadir dengan mesin bensin berkapasitas 2.0L dan 3.6L. Mobil ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti layar sentuh berukuran 8 inci, sistem audio premium, dan sistem navigasi GPS. Saat ini, Chevrolet Camaro masih menjadi salah satu mobil sport yang populer di Indonesia, dan sering terlihat di jalan-jalan khususnya di kota-kota besar.
Mobil ini juga banyak digunakan dalam acara-acara otomotif dan kegiatan yang berkaitan dengan mobil sport dan modifikasi. Kelima adalah Mercedes-Benz W111. Mobil Mercedes-Benz W111 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1961, saat mobil ini masih diproduksi oleh Mercedes-Benz di Jerman. Mobil ini masuk ke pasar Indonesia melalui importir dan dealer resmi Mercedes-Benz di Indonesia. Mercedes-Benz W111 adalah mobil sedan mewah yang populer di Indonesia pada saat itu, dan menjadi simbol dari kemewahan dan status sosial. Mobil ini dilengkapi dengan berbagai fitur mewah dan teknologi canggih, seperti suspensi udara, rem cakram, dan sistem pengereman hidraulis. Selama beberapa tahun, Mercedes-Benz W111 menjadi salah satu mobil mewah yang paling dicari di Indonesia, terutama di kalangan elit dan pengusaha sukses. Mobil ini juga sering digunakan sebagai kendaraan dinas pemerintah dan perusahaan besar. Saat ini, Mercedes-Benz W111 menjadi salah satu mobil klasik yang populer di Indonesia, dan banyak dicari oleh para kolektor mobil klasik dan penggemar otomotif. Beberapa unit Mercedes-Benz W111 masih bisa ditemukan di pasar mobil klasik Indonesia, meskipun harga dan kondisi mobil ini bisa sangat bervariasi tergantung pada tahun produksi dan kondisi mobil tersebut. Keenam yaitu Cadillac Coupe de Ville. Mobil mewah Amerika ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1959, saat mobil ini masih diproduksi oleh Cadillac Motor Car Division, divisi mobil mewah dari General Motors. Mobil ini masuk ke pasar Indonesia melalui importir dan dealer resmi Cadillac di Indonesia. Cadillac Coupe de Ville adalah mobil mewah yang populer di Indonesia pada saat itu, dan menjadi simbol dari kemewahan dan status sosial. Mobil ini dilengkapi dengan berbagai fitur mewah dan teknologi canggih, seperti mesin V8 berkapasitas 6.4L, transmisi otomatis, dan sistem suspensi udara. Selama beberapa tahun, Cadillac Coupe de Ville menjadi salah satu mobil mewah yang paling dicari di Indonesia, terutama di kalangan elit dan pengusaha sukses. Mobil ini juga sering digunakan sebagai kendaraan dinas pemerintah dan perusahaan besar. Saat ini, Cadillac Coupe de Ville menjadi salah satu mobil klasik yang populer di Indonesia, dan banyak dicari oleh para kolektor mobil klasik dan penggemar otomotif. Beberapa unit Cadillac Coupe de Ville masih bisa ditemukan di pasar mobil klasik Indonesia, meskipun harga dan kondisi mobil ini bisa sangat bervariasi tergantung pada tahun produksi dan kondisi mobil tersebut. Dan yang terakhir Porsche 911. Mobil Porsche 911 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1960 atau awal 1970 saat mobil ini masih diproduksi oleh Porsche di Jerman. Mobil ini masuk ke pasar Indonesia melalui importir dan dealer resmi Porsche di Indonesia. Porsche 911 adalah mobil sport yang populer di Indonesia, terutama di kalangan penggemar mobil sport dan penggemar merek Porsche. Mobil ini memiliki desain yang khas dan ikonik, serta dilengkapi dengan mesin bensin berkapasitas 3.0L, 3.2L, 3.6L, 3.8L, atau 4.0L. Selama beberapa dekade, Porsche 911 menjadi salah satu mobil sport yang paling dicari di Indonesia, terutama oleh para penggemar mobil sport dan pengusaha sukses. Mobil ini juga sering digunakan sebagai kendaraan untuk acara-acara otomotif dan balap mobil. Saat ini, Porsche 911 masih menjadi salah satu mobil sport yang populer di Indonesia, dan banyak digunakan oleh para kolektor mobil sport dan penggemar merek Porsche. Mobil ini sering terlihat di jalan-jalan khususnya di kota-kota besar, dan menjadi salah satu mobil yang paling diidamkan oleh para penggemar mobil sport dan otomotif di Indonesia. Itulah beberapa mobil klasik tahun 1960 yang pernah muncul di Indonesia. Itu hanya beberapa mobil saja yang Mimin ketahui. Mungkin dari kalian semua ada yang bisa menambahkan. Jika dirasa ada yang kurang, bisa tulis di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.